Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pagi ini kita kembali lagi akan belajar tentang PPKN. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gotong royong, tolong menolong, dan hidup sederhana. Kira-kira apa ya artinya dari semua itu? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah tolong menolong. Tolong menolong itu apa sih Ustazah? Tolong menolong merupakan saling membantu antar sesama manusia. Nah, tolong menolong ini merupakan sikap yang terpuji karena kita itu sebagai manusia tidak dapat hidup sendiri, harus mendapatkan bantuan dari orang lain juga, maka kita perlu untuk menerapkan sikap tolong menolong ini. Tolong menolong ini harus dilakukan dengan tulus. Tulus itu artinya tidak mengharapkan imbalan dari siapapun, termasuk dari orang yang sedang kita tolong tersebut. Nah, contoh dari tolong menolong itu apa saja? Yang pertama, kita lihat, membantu membawa belanjaan ibu. Kemudian apalagi? Selanjutnya, setelah membantu membawa belanjaan ibu, yang kedua adalah membantu ibu memasak di dapur atau menyiapkan makanan di dapur. Selanjutnya, menolong teman kita yang terluka, itu juga termasuk tolong menolong. Nah, selain itu, tolong menolong juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama, meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat persahabatan. Karena sudah meringankan beban, maka akan erat persahabatannya. Kemudian, menumbuhkan kerukunan. Selanjutnya, pekerjaan yang sulit terasa lebih mudah karena dikerjakan dengan bersama-sama. Selanjutnya, setelah bersama-sama pasti pekerjaan akan lebih cepat selesai. Selanjutnya adalah gotong royong. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, mengerjakan ini adalah hal-hal yang baik. Tentu anak-anak pasti pernah melakukan gotong royong ini. Yuk kita lihat. Contoh gotong royong yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Seperti yang bisa kita lihat di layar, ini adalah keluarga yang sedang melakukan gotong royong, yaitu membersihkan atau membereskan pekarangan rumah. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menyapu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kita bisa lihat ya di gambar ini, mereka sedang melakukan gotong royong untuk pembangunan masjid atau musolanya di daerah tempat tinggal mereka. Nah, selanjutnya nih ada gambar yang kedua, yaitu sedang bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Ya, ini biasanya dilakukan di setiap RT, seperti itu. Mungkin anak-anak pernah, atau ayah dari anak-anak atau bundanya pernah melakukan gotong royong ini di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan gotong royong di lingkungan sekolah. Contohnya adalah melakukan piket di dalam kelas, yaitu membersihkan kelas agar kelasnya menjadi bebas dari debu dan kotoran sehingga belajarnya menjadi lebih nyaman. Nah, manfaat dari gotong royong sendiri itu yang pertama menumbuhkan sikap tolong menolong, yang kedua menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang, yang ketiga meringankan suatu pekerjaan, dan yang keempat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat.
Hidup sederhana artinya adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang kita miliki. Nah, tidak berlebihan di sini artinya menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita saja, tidak menghambur-hamburkan uang. Nah, hidup sederhana ini biasanya didasari oleh sikap rendah hati, jiwa sosial, dan tidak sombong. Adapun ciri-ciri hidup sederhana adalah yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan secara berlebihan. Kemudian yang kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Seperti gambar ya, ada dia memiliki boneka dan akhirnya dia meminjamkan bonekanya, tidak sombong. Kemudian gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dan yang kelima, bersikap hemat dan cermat dengan menabung. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan suka melakukan gotong royong, tolong menolong, dan hidup sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.